Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 86 versi PDF. Halaman 86 bab majaa fis shaumi anil mayyit. Bab majaa fis shaumi anil mayyit halaman 86. Masih tentang bab puasa nih. Oke, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash an Salamah bin Kuhail wa Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair wa Ata wa Mujahid an Ibni Abbas qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ukhti matat wa 'alaiha shaumu syahraini mutatabi'aini qala ara'aiti law kana 'ala ukhtiki dainun akunti taqdinahu qalat na'am qala fahakullah ahak. Ini tentang puasa atas nama mayit atau memuasakan orang yang sudah meninggal jika punya hutang puasa. Jadi di sini ada seorang perempuan datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, ya saudara perempuannya itu meninggal. Kemudian tanya, apakah aku puasa untuknya gitu ya, kata Nabi. Ya kalau saudara punya hutang, ya apakah kamu akan menyaurnya, ya, disaur. Nah itu kata Nabi. Jadi kalau puasa itu kalau tidak dilaksanakan ya seperti hutang. Jadi kalau ada orang yang meninggal masih punya hutang puasa, maka bisa dikodok atau disaur sama keluarganya, Fahakullah ahak, karena itu haknya Allah nih. Jadi haknya Allah itu lebih berhak. Kalau kita punya hutang kepada Allah, ya kita nyaur kepada Allah nih. Qala fil bab an Buraidah wa Ibnu Umar wa Aisyah qala bisa hadis Ibnu Abbas hadis hasanun sahih. Wa bil qala hadatsana Abu Qurab qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash bi hadzal isnad nahwahu qala wa sami'tu Muhammadan yaqul jawada Abu Khalid al-Ahmar hadzal hadis al-A'mash qala Muhammad wa qad rawa ghairu Abi Khalid anil A'mash mithla riwayati Abi Khalid qala bisa wa rawa Abu Muawiyah wa ghairu wahid hadzal hadis al-A'mash an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru fihi an Salamah bin Kuhail wala an Ata wala an Mujahid wa ismu Abi Khalid Sulaiman bin Hibban. Oke, bab selanjutnya bab majaa fil kafarah. Kafaratnya puasa. Jadi kalau ya untuk tebusan orang yang tidak puasa. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abthar bin Qasim an Ash'ath an Muhammad an Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan. Barang siapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, ya maka hendaknya ini kafaratnya nih. Kalau seumpama tidak disaur kodok puasa, maka dia bayar kafarat memberi makan orang miskin nih, setiap harinya nih. Dihitung dari berapa banyak puasa yang ditinggalkan nih.
Qala bisa hadis Ibnu Umar la na'rifu marfu'an illa min hadzal wajhi wa sahih an Ibnu Umar mauquf qawlu wa tafal alimi fi hadzal bab faqala ba'dum yusamu al-mayyit wa bi yaqul Ahmad wa Isa qala idza kana al-mayyit nadru siyam yasumu anhu wa idza kana alai qada Ramadan at'ama anhu wa qala Malik wa Sufyan wa Syafi'i la yasumu ahadun an ahad qala wa Ash'ath huwa Ibnu Sawar wa Muhammad huwa Muhammad bin Rahman bin Abi Laila. Nah, di sini masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya nih. Apakah orang yang punya tanggungan puasa kemudian meninggal, apakah perlu dikodok oleh keluarganya atau tidak? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Okay. Ada yang berpendapat dikodok. Okay. Jika puasanya itu puasa nadar, maka harus wajib dikodok puasanya okay, sama keluarganya. Ada yang berpendapat tidak perlu dikodok sama keluarganya, tapi cukup dengan memberi makan tadi dia, memberi makan kepada orang miskin sebagai kafarat atau tebusannya. Jadi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Bab maja fi shaim yadra'uhu al-qai, mutah ya, muntah ketika berpuasa. Wa bila qal hadatsana Muhammad bin Ubaid al-Muharibi qala abrana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an Abi an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la yuftirna as-shaim, 3 perkara yang tidak membatalkan puasa: al-hijamah wal qai wal ihtilam. Yang pertama hijamah atau bekam. Bekam, cantuk itu tidak membatalkan puasa. Wal qai dan muntah, muntah tidak membatalkan puasa. Wal ihtilam dan mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Qala Abu Isa hadis Abu Sa'id al-Khudri hadis ghairu mahfud wa qad rawa Abdullah bin Zaid bin Aslam wa Abdul Aziz bin Muhammad wa ghairu wahid hadzal hadis an Zaid bin Aslam mursalan wa lam yadhkuru fihi an Abi Sa'id wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yudha'afu fil hadis. Qala sami'tu Abu Dawud as-Sijzi yaqul sa'altu Ahmad bin Hanbal an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fa qala akhuhu Abdullah bin Zaid la ba'sa bi qala wa sami'tu Muhammadan yadhkuru an Ali bin Abdullah al-Madini qala Abdullah bin Zaid bin Aslam thiqa wa Abdurrahman bin Zaid Aslam dhaif qala Muhammad wala arwi anu syai'an. Jika puasanya jika muntahnya tidak disengaja. Kalau muntahnya disengaja cuma dengan merogoh tenggorokan kemudian muntah, nah, maka itu batal. Okay. Jadi kalau muntahnya memang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Okay. Bab maja fi man istaqa'a amdan. Nah ini yang saya maksud ya. Jika muntahnya dengan sengaja. Pak tadi kan tidak sengaja, kalau ini sengaja. Wa bil qal hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus an Hisham bin Hasan an Ibnu Sirin an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntah ketika puasa maka tidak wajib qada. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, disengaja dimuntahkan, maka dia mengkodoknya atau ya puasanya batal kemudian harus diganti dikodok. Itu kalau sengaja. Qala fil bab an Abi Darda wa Thauban wa Fadhala bin Ubaid. Qala bisa hadis Abu Hurairah hadis hasanun gharib. La na'rifu min hadis Hisham bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadis Isa bin Yunus wa qala Muhammad la arau mahfudan. Qala bisa wa qad ruwiya hadzal hadis min ghairi wajhin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yasihu isnaduhu. Wa qad ruwiya an Abi Darda wa Thauban wa Fadhalah bin Ubaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Wa inna ma ma'na hadzal hadits anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman mutatawwi'an fa qa'a fa da'ufa fa aftara lidzalik. Hakadha ruwiya fi ba'dil hadits mufassaran. Wal amal inda alil ilmi ala hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
anna shaim idza dara'ahu al-qai fala qada'a alaihi. Ini kesimpulannya. Jika orang yang puasa kemudian muntah dengan tidak sengaja maka tidak batal, tidak wajib mengqadha. Wa idza istaqa'a amdan falyaqdi. Jika muntah dengan sengaja maka dia harus mengqadha, alias puasanya batal. Ini pendapat siapa? Wa biyaqul Asy-Syafi'i wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq. Bab maja fi shaim yakul au yashrab nasian. Orang yang puasa kemudian makan dan minum tapi dalam keadaan lupa, itu bagaimana? Lupa tidak sengaja, ya, atau lupa makan minum. Wa bilqal hadatsana Abu Sa'id al-Asyaj qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar an Hajjaj an Qatadah an Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala aw syariba nasiyan. Barang siapa yang makan atau minum dalam kondisi lupa fala yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Fa innama huwa rizqun razaqahullah. Nah, kata Nabi, karena hal itu bagian dari rezeki yang diberi Allah, ya, kepada hambanya, ya, rezeki yang bersumber dari Allah untuk hambanya. Jadi orang yang puasa kemudian kok lupa kalau dia puasa makan minum, maka dia tidak batal. Tapi ya kalau semua sudah teringat ya jangan diteruskan, ya. Kalau sudah ingat ya langsung berhenti gitu, nih. Kalau lupa. Nah, biasanya ini kan terjadi ketika awal-awal puasa, nih. Awal puasa Ramadan biasanya hari pertama, hari kedua, kemudian lupa pagi makan minum. Kalau teringat udah langsung berhenti, lanjut puasa. Puasanya diteruskan, jangan dibatalkan, nih. Kenapa? Itu salah satu rizki. Jadi orang yang lupa itu sebenarnya dikasih rizki sama Allah, keimbangan minum sedikit gitu, ya. Nah, lumayan ya untuk menambah kekuatan pada hari itu. Jadi itu adalah rizki dari Allah bagi orang tersebut karena lupa. Oke. Nah, makanya kadang kalau di pondok ya sama teman gitu, ya. Kalau lihat temennya pas puasa Ramadan ada lupa makan minum, nah sudah kita diem aja, biar dia makan minum aja, nggak usah diingetin gitu, ya. Kasihan. Ya, baru kalau dia ingat sendiri, oh berarti sudah ya puasa, lanjut puasa, karena itu rezekinya dia gitu, ya. Kalau dia yang lupa, ya kita ingatin ya apa puasa Ramadan, ya berarti sudah selesai makan minumnya, ya. Rezekinya dari Allah sudah selesai, lanjut puasa gitu, ya. Wa bil qal hadatsana Abu Sa'id al-Asyad qala akhbarana Abu Usama an Auf an Ibnu Sirin wa khalas an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu aw nahbahu qala fil bab an Abi Sa'id wa Ummi Ishaq al-Ghanawiyah qala bisa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda athar alimi wa bi yaqul Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala Malik bin Anas idza akala fi Ramadan nasiyan fa alaihi qada wal qaulu al awal as-shah. Ada yang berpendapat batal. Ini pendapat dari Malik bin Anas, tapi kita ikut jumhur ulama tidak batal, ya. Bab majaa fil iftar muta'ammidan. Makan dengan sengaja. Kalau tadi kan nggak sengaja, nih, makan dalam keadaan lupa, tidak sengaja. Kalau ini mokel dengan sengaja itu bagaimana, nih? Wabil qal hadatsana Muhammad bin Bashar Bundar qala akhbarana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Habib bin Abi Thabit qala akhbarana Abul Mutawis an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah wala maradin lam yaqdi anu sumudar kullihi wa in shamahu. Ya, barang siapa yang berbuka atau mokel, nih, walaupun satu hari pada bulan Ramadan, bukan karena sakit, nih, tidak karena sakit, tidak karena adanya rukhsah, ya, maka di sini apa? Maka puasanya tidak dapat diqadha meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh, ya.
Qala bisa hadis Abi Hurairah hadis la na'rifu illa min hadzal wajh wa sami'tu Muhammadan yaqul Abdul Mutawwis ismi Yazid bin Mutawwis wala a'rifu lahu ghaira hadzal hadis. Jadi ini adalah larangan keras. Kata Kanjeng Nabi, kalau sengaja mokel, kamu mau apa istilahnya itu, kamu mau mengqadha itu bahkan puasa 1 tahun itu nggak diterima. Nah ini maksudnya apa? Larangan keras. Jangan sampai berbuka dengan sengaja, mokel dengan sengaja. Itu sebuah larangan keras. Padahal tidak ada udzur sama sekali. Bab maja'a fi kafaratil fitri fi Ramadan. Oke, ini kafaratnya tadi ya. Kafarat orang yang sengaja makan, sengaja mokel ketika puasa Ramadan. Kafaratnya apa? Tadi kan hukumannya kan berat nih. Kafaratnya apa atau tebusannya apa? Dendanya gitu ya. Wa bil qal hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Abu Ammar wal ma'na wahid wa lafdu Abi Ammar qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala atau rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala wa ma ahlakaka qala waqatu ala imraati fi Ramadan qala hal tasadiqu an ta'tiqa raqabah. Kalau di sini konteks puasa batalnya itu suami yang berhubungan dengan istrinya di siang hari ya dengan sengaja ya, pada bulan Ramadan. Nah, ini ada orang yang datang kepada Nabi mengatakan dia itu berhubungan sama istrinya di Ramadan siang hari. Ya ditanya sama Nabi, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Nah ini kafaratnya yang pertama memerdekakan budak. Kafaratnya ya atau apa hukumannya tebusannya gitu. Qala lah kata orang tadi nggak bisa, saya nggak bisa memerdekakan budak gitu ya, memerdekakan budak. Qala fal tasati'u antasuma syahraini mutatabi'aini qala lah. Oke, kalau nggak bisa memerdekakan budak, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Bisa enggak gitu ya. Kata tadi orang tadi tidak, nggak bisa. Qala hal tasati'u an tut'ima sittina miskinan. Bisa nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Qala lah. Nggak bisa lagi, nggak bisa kata orangnya. Qala ijlis fajalasa. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Nah, kemudian Nabi dikasih 1 karung kurma nih. Wal araku al miktal al dohmu. Nah, ini ukuran dari karung tadi ya. Qala fatasaddaq bihi faqala ma baina la abataiha ahadun afqara minna. Nah, jadi si orang tadi itu cuma punya sekarung kurma gitu ya, sekarung kurma. Dan kata Nabi, ya sudah kamu bersedekah sama kurma ini saja yang kamu punya gitu ya. Kepada orang miskin gitu ya. Sama orang tadi dijawab, di sini nggak ada orang yang fakir selain saya gitu ya. Jadi yang paling fakir ya saya di sini wahai Nabi gitu ya. Kemudian fadhahikan Nabi, kemudian Nabi ketawa ya mendengar orang tersebut. Jadi yang paling miskin ya saya Kanjeng Nabi gitu ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu, sampai Nabi itu ketawa kelihatan giginya. Qala khudhu fa'atimhu ahlaka. Ya sudah, kurma ini ambillah, kasih ke keluargamu, kasih ke keluargamu saja gitu nih. Qala fil bab an Ibnu Umar wa Aisyah wa Abdullah bin Amr. Nah, ini kafarat nih, kafarat orang yang berhubungan suami istri di siang hari ini. Qala bisa hadis Abu Hurairah hadis hasan sahih wal aman ala hadzal hadis innal alim fi man afthara fi Ramadan muta'ammidan min jima'in. Nah, ini adalah hadis keterangan orang yang batal puasa karena berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Wa amma man aftara muta'ammidan min aklin aw syurbin fa in al-ilmi qad ikhtalafu fi dzalik. Nah, di sini ulama berbeda pendapat orang yang mokel karena sebab makan dan minum dengan sengaja. Kalau tadi kan mokelnya karena berhubungan suami istri.
Kalau ini mokel makan minum dengan sengaja itu bagaimana kafaratnya atau tebusannya bagaimana? Nah, ulama berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, ada yang berpendapat alaihil qada wal kafarah, maka dia wajib mengqada dan bayar kafarat. Wasyabihu al-akla wasyarab bil jima, ada yang menyamakan makan dan minum kafaratnya sama dengan berhubungan suami istri, maka tadi itu bayar kafaratnya. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Ishaq. Wa qala ba'dhum alaihi al-qada wa la kafarata alaihi. Oke, pendapat kedua, dia wajib qada tapi tidak membayar kafarat. Nah, ini pendapat kedua. Kalau tadi kan yang pertama, orang yang makan minum dengan sengaja qada puasa plus bayar kafarat seperti kafaratnya orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Yang kedua, nggak bayar kafarat, cuma qada saja gitu ya. Li'annahu innama dzukira 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kafarah fil jima' wa lam yudhkar anu fil akal wasyarab. Alasannya kenapa? Karena hadisnya itu hadis mokel atau batal puasa sebab jima, bukan sebab makan dan minum dengan sengaja. Tidak ada hadis keterangan yang makan dan minum dengan sengaja. Wa qalu la yuswil aklu wasyarab al-jima'. Nah, makan dan minum tidak bisa disamakan dengan berhubungan suami istri, nggak sama gitu ya. Hukumannya atau kafaratnya tadi. Wa qalu asy-Syafi'i wa Ahmad. Nah, ini adalah pendapat dari madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i dan madhab Ahmad nih, yang mana kita anut. Jadi kalau kita dari kalangan kita kok mokel bulan Ramadan dengan sengaja, makan minum dengan sengaja, maka hukumannya hanya cuma mengkodok saja, tidak ada kafaratnya. Cuma mengkodok saja, nanti disaur tanpa membayar kafarat. Berbeda dengan kalau berhubungan suami istri, maka dia harus ada kafaratnya. Wa qala asy-Syafi'i wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi aftara fatasaddaqa alaihi khutu fa'atihmu ahlaka yahtamilu hadha ma'ani yahtamilu an takuna kafara ala man qadara 'alaiha wa hadha rajul lam yaqdir 'ala kafara falamma a'tahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an wa malakahu qala rajul ma ahadun afqara ilaihi minna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu fa'atihmu ahlaka li'anal kafara innama takunu ba'dal fadl an qutihi wa ikhtara Syafi'i liman kana ala mithli hadzal hal ay ya'kulahu wa takunu kafara alaihi dainan famata ma malaka yauman kafara. Ma ja'a fi siwak lisam. Oke, sekarang bab selanjutnya tentang siwak nih. Persiwakan bagi orang yang berpuasa. Wabil qala hadatsana Muhammad Bashar qala abrana Abdurrahman bin Mahdi qala abrana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Dillah bin Amir an bin Rabi'ah an Abi qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mala ukhsi yatasawwaku wa wasaim. Dari kata sahabat, saya itu melihat Nabi itu sering bersiwakan dalam kondisi puasa. Jadi Nabi itu ketika puasa itu ya siwakan. Nah, maka boleh nggih. Qala fil bab an Aisyata. Qala Abu Isa hadis Amir bin Rabi'ah hadis Hasan wal amal al hadza inda almi la yarawna bisiwak lis-shaim ba'san illa anna ba'dal almi karihu as-siwak lis-shaim bil 'ud ar-ratab wa karihu lahu as-siwak akhiran nahar wa lam yara asy-Syafi'i bisiwak ba'san awalan nahar wa akhirahu wa kariha Ahmad wa Ishaq as-siwak akhiran nahar. Nah, di sini ulama tidak mempermasalahkan bersiwakan. Cuman ada yang mempermasalahkan dalam hal jika siwaknya siwak yang basah, bukan siwak yang kering. Nah, itu ada yang mempermasalahkan, ada yang bilang tidak ya, kalau siwaknya basah. Dan permasalahan siwak di akhir siang atau jam 12 atau zuhur ke atas. Nah, itu ada yang mempermasalahkan, ada yang memakruhkan, ada yang tidak memakruhkan ya. Nah, kalau di sini Imam Asy-Syafi'i tidak mengapa ya, tidak apa-apa siwakan di atas 12 ya. Tapi kalau di takrib itu makruh ya, mungkin itu kaul yang lain ya dari pendapat Syafi'i. Jadi kalau jam 12 ke atas itu makruh untuk bersiwak, atau zuhur ya, zuhur ke atas itu makruh untuk bersiwak nih.
Bab majafil kuhli lisoim, celaan, celaan bagi orang yang puasa itu bagaimana? Wabil hadatsana Abdul A'la bin Wasil Al-Kufi qala akhbarana Al-Hasan bin Atiyah qala akhbarana Abu Atika an Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istakat ainayya fa ahtakilu fa afa'at tahilu wa ana shaim qala na'am. Jadi ada orang yang datang ke Nabi tanya, mataku sakit, bolehkah aku pakai celak? Jawab, tidak apa-apa, boleh. Qala fil bab an Abi Rafi qala bisa hadis Anas hadis isnadu laisa bil qawi wala siwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'un wa Abu Atikah yudha'af wa tarfa ilmi fil qawli lis-shaib fa kana ba'du ma qala Sufyan wa ibn Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa rakhasa ba'dul ilmi fil qawli lis-shaib wa qala Syafi'i. Kalau pendapat kita boleh Imam Syafi'i. Bab maja fil qubla lis-shaib. Nah, ini yang jadi biasanya jadi problematik nih. Mencium ketika puasa, ya. Maksudnya mencium istrinya, mencium ketika istrinya. Wa biqal hadatsana Hannad wa Qutaibah qala akhbarana Abul Ahwas an Ziyad bin Ilaqah an Ammar bin Maimun an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu fi syahri shaum. Jadi Aisyah itu, ya bahwasanya kata Aisyah, Nabi itu mencium istrinya Aisyah ketika di bulan puasa. Qala fil bab an Amr bin Khattab wa Hafsah wa Abi Sa'id wa Ummi Salamah wa Ibn Abbas wa Anas wa Abi Hurairah qala bisa hadis Aisyah hadis hasanun sahih. Wa ikhtalafa, nah ini jadi ikhtilaf nih, jadi perbedaan ulama, jadi perdebatan nih. Wa ikhtalafa ulul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fil qublah lis-shaim. Nah, ulama berbeda pendapat tentang mencium bagi orang yang berpuasa nih. Farakhasa ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qublah lis-syaikh. Yang memperbolehkan mencium ya pasangannya, yaitu adalah pasangan atau orang yang sudah tua, ya, yang sudah lanjut usia. Itu ada pendapat boleh, ya kalau sudah tua boleh gitu ya. Walam yurakhisu lisyab, tapi tidak boleh untuk yang pasangannya masih muda. Nah, suami istri masih muda, apalagi yang pengantin baru gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Makhofatan alla yaslama lahu saumuhu. Kenapa kok tidak boleh? Yang masih muda-muda, pasangan suami istri masih muda-muda, karena ditakutkan di sini makhofatan alla yaslama lahu saumuhu, nanti puasanya gagal alias kebablasan gitu ya maksudnya. Takutnya nanti malah kebablasan gitu. Mending nggak boleh ciuman gitu ya. Kalau untuk yang masih muda-muda, nah takutnya nanti puasanya nanti gagal. Allah yaslama lahu saumuhu gitu ya, maksudnya puasanya itu khawatir rusak ya. Wal mubasyaratu indahum asyaddu wa qad qala ba'du ilmi. Nah, karena apa? Itu tadi kembali ke tadi itu. Ada sebelumnya takutnya nanti terjadi hubungan suami istri dan itu adalah pelanggaran yang berat sekali. Nanti hukumannya tadi itu, yang orang sahabat yang nggak mampu tadi ya, disuruh memberikan budak nggak bisa, disuruh puasa 2 bulan juga nggak bisa, disuruh bersedekah 60 orang miskin nggak bisa. Nah, itu kan berat hukumannya. Nah, takutnya nanti terjerumus ke situ gitu, maka tidak boleh. Qala Abdul Ilmi al-qublah tunqisul al-ajr wala tuftirus shaim. Ada yang berpendapat mencium itu mengurangi pahala tapi tidak membatalkan puasa, pahalanya berkurang. Warau anna lusaim idza malaka nafsahu ayyuqabbila wa idza lam ya'man ala nafsihi tarakal qubla liyaslama lahu saumu wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i. Nah, ini kesimpulan pendapat Imam Asy-Syafi'i ini mazhab kita. Menurut Imam Syafi'i dan Sufyan ats-Tsauri, jika orang yang berpuasa itu mampu menahan syahwatnya, mampu menahan dirinya, jika dia bermesraan dengan istrinya tidak terjadi apa-apa, maka tidak apa-apa ya. Tapi jika dia tidak bisa mengatur nafsunya atau dirinya, jika dia bermesraan dengan pasangannya,
maka lebih baik jangan dilakukan, karena itu tadi takut kebablasan, takut malah lebih jauh gitu ya. Malah nanti dosanya itu besar sekali, kafaratnya berat tadi itu. Nah, ini adalah pendapat dari Imam As-Sawri dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, untuk konteks hadis ini Nabi yang melakukan, yang melaksanakan. Kalau Nabi yang melakukan, mencium istrinya, mencium Aisyah, itu Nabi itu bisa mengkontrol, ya, bisa kuat dalam mengontrol hawa nafsunya. Itu kalau Nabi. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, itu rawan, ya, riskan, malah nanti puasanya jadi rusak, jadi batal. Jadi yang lebih aman bagaimana? Ya jangan dilakukan. Yang lebih aman ya nggak usah melakukan, ya, karena kita bukan kelasnya Kanjeng Nabi. Oke. Bab maja fi mubasyaris shaim. Nah, ini masih sama nih. Nah, ini terakhir, temanya masih sama. Menjumbui istri, yang mubasyarah atau bersenang-senang kepada istri, ya. Wa bil hadatsana Ibnu Abi Umar qala akhbarana Waqi qala akhbarana Israil an Abi Ishaq an Abi Maisarah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa wasai makana amlakakum li arbihi. Nah, ini Nabi itu mencumbui istrinya, ya. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya. Jadi kalau Nabi tidak apa-apa, Nabi bermain-main, berjumpa dengan istrinya tidak apa-apa, karena beliau amlakakum li irbihi, orang yang paling bisa menguasai nafsunya. Kalau kita, beda lagi nih. Wabikar hadasan hanat qala abrana Abu Muawiyah an Ammas an Ibrahim an Alqamah wal Aswad an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa wasai wa kana amlakakum li irbi. Qala bisa hadza hadis hasan sahih wa Abu Maisarah ismu Amr bin Shuraihal bin Shuraibil wa ma'na li irbi yakni li nafsihi. Jadi Nabi itu seorang yang paling bisa mengatur nafsunya. Jadi ketika beliau mencium istrinya, bersenang-senang dengan istrinya dalam keadaan puasa, itu karena beliau bisa menjaga nafsunya. Nah, dari sini akhirnya ada beberapa golongan atau ulama itu yang berpendapat boleh bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudhu. Nah, mereka itu berdasarkan dari hadis ini. Jadi kan mungkin kita mendapatkan di internet nih, ada yang berpendapat bagaimana hukumnya suami istri bersentuhan gitu ya, bersentuhan kulit, apakah wudhunya batal, soalnya batal. Mereka jawab tidak batal gitu ya, karena Kanjeng Nabi pernah habis wudhu kemudian mencium istrinya gitu ya. Nabi puasa mencium istrinya, kata mereka. Nah, padahal itu khusus untuk Nabi. Nih, kalau untuk kita tidak bisa seperti Nabi. Kalau seperti kita tidak bisa menjaga hawa nafsu seperti Nabi. Maka kalau mazhab kita Imam Syafi'i batal. Nih, kita menyentuh istri ketika wudhu maka hukumnya batal. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan tidak batal, ada yang pendapat mengatakan batal. Ini sudah pernah saya bahas ketika di perkuliahan saya di S2. Saya membahas tema ini. Dan kesimpulannya banyak hadis-hadis yang mengatakan batal atau bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu. Itu lebih banyak daripada yang tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan itu hanya sedikit ulama yang berpendapat bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu. Nah, ini perlu kita ketahui nih, karena pendapat seperti ini itu bisa membuat masyarakat bingung. Loh, ini kok ulama ini berpendapat bersentuhan suami istri tidak batal gitu ya. Padahal selama ini yang kita yakini ya batal. Nah, kita harus tahu itu bahwa itu pendapat pendapat yang sedikit, pendapat yang sedikit, yang jumhur, yang banyak, yang masyhur itu adalah batal. Karena alasannya tadi, karena Nabi itu bisa menjaga hawa nafsunya. Bersentuhan suami istrinya beliau nggak ada nafsunya, ya biasa saja, yang nggak batal. Tapi kalau kita bersentuhan sama suami istri, itu nanti timbul nafsu, dan itu yang bisa membatalkan wudhu kita, bisa membatalkan puasa kita, sholat kita, dan lain-lain.
wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi thari wa mu'afati minha. Assalamualaikum warahmatullahi